Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data dengan menggunakan software Smart PLS. Jadi, metode analisis datanya itu namanya PLSM. Nah, variabel dalam video ini ada 5 variabel. Ada X1, X2, X3, Z. Z-nya ini moderasi ya. Ini sebagai moderasi. Ini sebagai moderasi ya, sebagai moderasi. Oke, dan Y. Nah, jadi hipotesisnya ini ada 6 hipotesis ya. Jadi yang pertama X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian yang hipotesis 4, 5, 6 itu hipotesis moderasi. Kayak Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Z memoderasi pengaruh X3 terhadap Y. Jadi di sini total hipotesis yang mau kita uji ada 6 hipotesis. Kemudian jumlah respondennya ada 250. Nah, ini dia. Jadi kalau kita menggunakan Smart PLS, uji-uji yang kita cari itu beda dengan SPSS, nggak sama. Kalau di SPSS biasanya ada normalitas, di Smart PLS nggak perlu dan nggak ada secara teori. Jadi ini uji-ujinya. Ada 2 bagian sih sebenarnya. Ada pengujian outer model. Itu mencakup outer model itu isinya validitas sama reliabilitas. Setelah kita cek validitas reliabilitasnya, baru kita cek inner model. Nah, itu kayak uji hipotesisnya baru kita cek. Jadi ini dia urutannya. Kita nanti melihat nilai outer loading, ini kayak validitas ya. Kemudian kita melihat nilai AV, itu kayak validitas juga. Kita melihat nilai Cronbach alpha sama composite reliability, itu kayak reliabilitas ya. Kemudian ada namanya validitas diskriminan HTMT. Oke, kita langsung aja praktek. Jadi datanya sudah saya siapkan di Excel. Nah, ini datanya ya. Datanya itu ada 250 responden. Itu skalanya skala Likert dari 1 sampai 5. Contoh kalau X1 kita singkat dengan RP, ada 10 pertanyaan. X2 disingkat dengan OC, ada 10 item pertanyaan sampai Y ya. Y-nya Kirs itu juga ada 10 pertanyaan. Oke, kita mulai. Pertama kita buat file teks dokumen dulu. Ini dia. Data latihan kita buat. Kemudian data Excel-nya kita pindahkan ya. Oke, kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Jangan lupa di-save. Dah. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Kita buat new project. Misalkan latihan 1 Smart PLS. Kemudian kita import datanya ya. Mana dia tadi? Nah, ini data latihan. Open, import, kemudian back, kemudian create model, di sini PLSM, di sini kita buat aja PLS. Save. Nah, baru kita buat gambar modelnya ya. Pertama kita buat variabel X1-nya dulu. Ini X1-nya. Kita pilih latihan variabel nih X1. Kemudian ada X2-nya, jangan lupa. Kita tinggal copy namanya aja, nggak usah capek-capek ngetik. Kemudian ada X3-nya, heading. Kemudian ada Z-nya. Kemudian ada Y-nya. Nah, ini bisa kita zoom ya. Nah, nanti kita rapiin aja. Nah, kita sekarang sedikit rapiin ya. Ini bisa digeser-geser. X1-nya tuh RP, ada 10 item, kita pindahkan. X2-nya OC, ada 10 item juga. X3-nya H, ada 10. Kita pindahkan. Kemudian Z-nya juga ada 10. Ini dia. Kirsnya ya. Kirsnya Y-nya ya. Ada 10. Nah, kan jadi dia. Kita bisa atur nih top
top itu atas ya. Nah, ini top. Kemudian ini bisa atur rata kiri. Itu dia. Ini kita atur misalkan bottom, bawah. Nah, dia. Kan? Kemudian ini Z-nya kita bisa buat geser seperti ini ya. Bisa kita geser nih, enak menggunakan Smart PLS ini, bisa kita geser-geser. Nah, ini dia. Oke, ini Z-nya kita bisa atur seperti ini. Nah, tuh geser-geser bisa. Terserah sesuai selera kita mau mana. Ini Y-nya. Nah, kita bisa zoom lagi. Nah, ini dia ya. Kita rapikan dulu sedikit lagi. Di sini. Ini di ujung sini. Nah, ya. Sekarang kita buat connect pengaruh X1 ke Y. Namanya kita geser dikit ya. Pengaruh X2 ke Y, pengaruh X3 ke Y. Ini kita geser bisa nih. Tunggu. Bisa kita geser. Nah, ini dia. Oke. Kemudian moderasinya. Moderasinya ini dia. Moderasi X1 ke Z. Moderasi X2 ke Z. Moderasi X3 ke Z. Nah, seperti inilah gambarnya. Bisa kita geser nih. Tunggu. Nah, dia. Nah, gambarnya bisa kita save. Kita print screen. Nah, kita letak aja di sini. Nah, dia. Nah, kemudian ya udah, tadi tahapannya ingat ya, tahapannya kita periksa outer loading, AV, ini tahapan-tahapannya nih. Ya udah, sekarang kita cari aja calculate PLS algorithm. Start calculation. Kita bisa simpan outputnya ini di Udin ya. Kita buat output outer model. Lagi proses, tunggu dulu. Nah, ini gambar outer loadingnya ini bisa kita, ini namanya gambar outer loading ya. Tunggu, ini bisa kita geser dulu nih. Biar nampak maksudnya. Nah, biar nggak ketutup namanya kan. Nah, kita print screen aja. Ini gambarnya menampilkan outer loading. Mana outputnya tadi? Kita buka dulu. Nggak mau terbuka. Excel nggak mau ya. Ini baru mau dia. Nah, ini outer loadingnya kita ambil. Nah, kita rapiin dulu aja di sini gambar nilainya. Ini kan masih agak berserak dia. Kita buat nggak usah kasih warna lah gini. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini yang moderasinya nggak perlu sebenarnya. Nah, ini moderasinya nggak perlu. Maksudnya interaksinya. Kita geser dikit biar rapi. Nah, kita lihat nih semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Nah, ini kan kita lihat tadi syaratnya kan, outer loading harus di atas 0,7. Ya udah, semua sudah di atas 0,7, udah aman. Kemudian ya kita mau cari nilai AV. Tadi kan syarat yang kedua, tadi ada AV ya kan di atas 0,5. Kita cari dulu ini AV Cron batch alpha sama composite. Udah ada di sini hasilnya, tadi ada di. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal kita rapiin dulu. Kita buat 9 aja fontnya. Ini kita hapus dulu. Nah, Nah, jadi kan. Nah, semua kan udah lolos nih. Tuh. Kita lihat AV-nya semua di atas 0,5, ya kan? Cron batch alpha sama composite di atas 0,7. Ini ada lolos ya, di atas 0,7. Ini ada chi square nanti aja. Nih
nanti chi-square nggak apa deh. Nanti akan saya gunakan di blindfolding nih untuk mendapatkan chi-square. Ya, ini Excel, ini output chi-square. Kita ambil aja chi-square-nya. Ini dia. Oke, chi-square. Ini dia, kita hapus yang nggak perlu. Chi-square itu untuk variabel si y-nya, endogen namanya. Oke, kita dapat nilai chi-square-nya untuk endogennya. Kita pindahkan di sini. Habis itu R square. Ini kita close-kan aja. R square ada di sini. Nah, ini R square-nya. Oke, kita rapiin dulu di sini. Oke, ini R square-nya udah dapat. Ini R square-nya. Oke. Kemudian goodness of fit-nya kita ambil di sini. Model fit-nya. Wih. Ini model fit-nya. Tapi nggak semuanya nanti dimasukkan ke bab 4. Ini untuk lampirannya aja. Ini diskriminan validity. Ini ada HTMT. Nah, ini dipakai nanti nih. Kan di sini ada nih HTMT harus di bawah 0,9. Kan? Nah, ini HTMT-nya. Kita cek nanti semua harus di bawah 0,9 HTMT-nya. Nah, ini kan udah lihat nih semua di bawah 0,9 si HTMT-nya. Berarti nggak ada masalah sih di HTMT-nya. Kita buat rata tengah aja. Nah, lihat. Semua HTMT-nya di bawah 0,9. Oh, salah. Oke. Oke ya, HTMT-nya juga udah lolos. Ini nggak perlu lah, cross loading ini nggak pakai. Ini sudah. Ini for null larker juga boleh. Tapi nanti ini biasa nggak kita masukin. Untuk lampirannya aja for null larker. Nih ya yang buat lama ya gini, nyusun-nyusun gini buat lama. Tapi ya harus sabar lah, nama kan ngolah data. Untung datanya valid ya kan. Nggak ada yang nggak valid. Kalau nggak valid makin pusing. Nih kita rapiin dulu. Oke, ini kita buat kurungnya aja. Penanda nih. For null larker. Namanya keren juga, for null larker. Nah, baru ini HTMT-nya udah lolos. Ya udah, baru uji hipotesis. Caranya bootstrapping. Nah, ini untuk uji hipotesis. Oke, kita one tail. Oke. Oke, uji hipotesis. Nah, berpengaruh semua nih tuh. Ya kan? Kita cetak dulu aja. Nih output bootstrapping. Jadi output bootstrapping ini untuk melakukan pengujian hipotesis. Kita tahu nih mana yang berpengaruh, hipotesisnya mana yang nggak berpengaruh kan. Kita tunggu dulu. Nah, inilah dia. Kita pindahin dulu hipotesis yang pertama kan tadi. Oh, ini bentar. Kita rapiin dulu. Ini nggak usah kasih warna. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama X1 ke Y. Nah, ini X1 ke Y. Berpengaruh ya, karena p-value-nya di bawah 0,05. Pengaruh X2 ke Y juga, karena p-value-nya di bawah 0,05. X3 ke Y juga ya. Kemudian moderasinya, moderasi X1 ke Y juga memoderasi karena p-value-nya di bawah 0,05. Moderasi X2 ke Y juga ya hasilnya bagus sih, memoderasi semua.
Dia. Ini kita pindahkan. Ya, inilah hasilnya. Ya kan? Tinggal kita pindahin untuk bab 4-nya juga bisa langsung aja di sini kan. Ini bisa kita pindahin di sini. Nah, misalkan di sini pengaruh kan. Dapat tuh hasilnya nih. Misalkan ini cara menarasikannya ya. Misalkan X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai p-values berapa p-valuesnya nih? 0,000 kecil 0,05. Ya udah, nih hipotesisnya diterima. Begitu juga contohnya yang moderasi. Z signifikan memoderasi pengaruh X3 terhadap Y dengan nilai p-values yang ini. Nah, nih. P-values-nya 0,009. Lebih kecil dari 0,05 nih patokannya. Hipotesis moderasi diterima. Ya udah, kira-kira seperti itulah cara prakteknya, dan hipotesisnya diterima semua karena p-value-nya di bawah 0,05. Yang jelas ini saya sudah menjelaskan cara praktek olah datanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.